Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kewarasan dan kenikmatan dan keberkahan. Tak lupa salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ma'rifatul Quran, mengenal Quran. Kenalkan, nama saya Ayu Saraswati dengan NIM 21263056 semester 5 mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Definisi Al-Quran. Quran adalah kalam Allah, merupakan mukjizat yang diturunkan ke hati Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Penjelasannya, 1. Al-Quran adalah kalam Allah. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun cobaan Nabi Muhammad SAW, malaikat maupun manusia atau makhluk lainnya. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. 2. Mukjizat. Mukjizat adalah hal luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. 3. Diturunkan ke dalam hati Muhammad SAW. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekedar dibaca atau dihafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah atau hati. 4. Diriwayatkan secara mutawatir. Informasi agama dalam Islam harus melalui riwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan reliabilitasnya. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang adil, sempurna, dan hafalannya. 5. Membacanya merupakan ibadah, karena ia adalah kalam Allah, maka membacanya merupakan ibadah. Membacanya merupakan indikasi keimanan seseorang. Semakin besar iman seseorang, semakin intan membacanya. Semakin intan membacanya, semakin meningkatkan keimanannya. Pahala besar akan diberikan oleh Allah pada mukmin yang membacanya. Definisi Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini ditemukan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi qur'ana, yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat adalah hal luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Mukjizatnya dapat dilihat dari koordinasinya. Ada 4 mukjizat Al-Quran menurut Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Hazar, yaitu 1. Diberikan proses terciptanya bumi, langit, bulan, bintang, dan matahari. Dijelaskan dalam
Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka humullahu lazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summastawa alal arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu was samsa wal qamaru wan nujuma muzakharatin bi amrihi ala lahul khalqu mal rabbul alamin, yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersamanya di atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia diciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaannya dan urusannya menjadi haknya. Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dua, menceritakan berita tentang masa lalu seperti berita tentang Tasmud, Qomlut, dan lainnya. 3. Mukjizat Al-Quran selanjutnya yaitu terkait dengan fasha, terang atau jelas, dan balagha, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair dengan rangkaian kata menurut suku kata bilangan tertentu, bukan puisi, apalagi sebuah prosa. Dijelaskan dalam surat Al-Fasha ayat 34 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhinahu wa aksahu minni lisana fa'arsiluhu ma'iya rifai yusdorikuni ini akhafu ayyukasibun. Nama-nama Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan Al-Quran dengan berbagai nama. Dengan memahami nama-nama ini akan menghapus prasangka bahwa Al-Quran itu tidak berbeda dengan kitab lainnya. 1. Al-Kitab, karena ia diambil dari kata kadabah, menulis. Kitabah sama dengan maktub, berarti yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hadis, sejak awal Al-Quran sudah ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab ini tidak akan keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kedua, ada petunjuk juga tercantum dalam firman Allah Ta'ala Quran Surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada
dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 57. Yang ketiga, Al-Furqan, pembeda. Yang empat, Ar-Rahman, rahmat. Yang kelima, An-Nur, cahaya. Yang keenam, Ar-Ruh, roh. Yang ketujuh, As-Sifa, obat. Ke-8, Al-Haq, kebenaran. 9, Al-Bayan, penjelasan. Yang ke-10, Al-Mau'izah, pelajaran. Yang ke-11, Az-Zikir, pengingat. Bahaya melupakan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang mengandung kabar berita, hukum dan syariah, aturan jihad, pendidikan, dan pedoman hidup. Kemudian, konsekuensi keimanan kepadanya, yaitu mengagungkannya, membina diri dengannya, tunduk kepada hukum-hukumnya, menyuruh manusia kepadanya, dan mengakalkannya di muka bumi. Lalu apakah akibat jika kita melupakan dan tidak memperdulikan Al-Quran? 1. Di dalahum mubin, kesesatan yang nyata. Kedua, dahikun, harajun, sempit dada. Yang ketiga, ma'isatun, dan kehidupan serba sulit. Yang keempat, yul hasyiro, butanya mata hati. Yang kelima, qaswatul qalbi, kekerasan hati. Yang keenam, kulmun wa zulum, kegelapan dan kehinaan. Ketujuh, suhbatus syaitan, menjadi sahabatnya setan. Yang ke-8, an-hisan, lupa diri. Yang ke-9, al-fasuku, munculnya kefasikannya. Yang ke-10, an-nifaq, kemunafikan. Fungsi Al-Quran. Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT pasti ada manfaatnya. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terdapat fungsi Al-Quran. 1. Pengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah SWT. Yang kedua, tuntunan serta hukum untuk menjalani kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Yang keempat, sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Kedudukan Al-Quran. Nama-nama tersebut menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran antara lain sebagai berikut. 1. Kitab berita dan kabar tentang berbagai hal yang telah sedang akan terjadi, baik yang terjangkau oleh indera manusia maupun yang masih gaib. Kedua, kitab hukum dan syariat karena memuat hukum dan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan. 3. Kitab jihad karena ia mengelorakan semangat jihad dan menjadi panduan para mujahidin. Yang keempat, kitab tarbiyah karena ia mendidik orang-orang yang beriman, mereka membaca, memahami, dan mengamalkan agar menjadi mukmin yang baik. Kelima, pedoman hidup karena orang-orang yang beriman mendidikannya sebagai panduan dalam hidup. Kitab ilmu dan pengetahuan karena ia memuat berbagai pengetahuan yang mendorong dasar yang kokoh bagi pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.